Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dan yang saya hormati Bapak Umar Zaki, Eskom MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya di tugas sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke codingannya, yaitu dimulai dari yang pertama, package Java application. Ini adalah baris pertama untuk project dari Java yang telah saya buat. Selanjutnya itu import java.util.scanner, ini mana ini adalah mengimport kelas scanner dari java.util.scanner, digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard atau system.in, yang dimana ini akan memanggil ini teman-teman, public static void scanner input sama dengan new scanner system.in. Jadi import Java ini untuk memanggil scanner input supaya dapat terbaca melalui keyboard. Baik, selanjutnya public class latihan array. Ini adalah deklarasi kelas publik bernama latihan array. Jadi ini adalah nama dari project yang saya buat. Langsung saja, yaitu string tnkb dan new string array 5. Jadi tnkb ini adalah nama variabel dari sebuah tipe data string. Begitu juga dengan nama pemilik. Ini adalah variabel dari tipe data string, yang dimana tnkb dan nama pemilik ini hanya akan menambah 5 kolom array saja teman-teman, tidak lebih. Selanjutnya in jumlah data sama dengan 0. Ini adalah sebuah tipe data. Jumlah data adalah variabel, yang dimana variabelnya sama dengan 0. Oke, langsung saja. Selanjutnya itu kita menggunakan perulangan while teman-teman. Jadi perulangan while ini adalah perulangan tak hingga. Ini membuat program terus menampilkan menu sampai pengguna memilih opsi keluar. Oke, langsung saja. System.out.print itu untuk menampilkan menu utama, yang dimana pada saat kita merunning kode itu untuk mencakup semua ini ya teman-teman. Nah, contohnya ini outputnya, menu utama, tambah data, ubah data, hapus data, lihat semua data, dan 5 untuk keluar. Dan sementara system.out.print ini adalah untuk meminta pengguna menampilkan untuk membuat inputan salah satu dari menu utama data-data tersebut. Int menu sama dengan input.nextIn. Artinya membaca angka integer pilihan menu dari 1 sampai 5 ini. Selanjutnya teman-teman, di dalam perulangan while ini terdapat percabangan, di mana percabangannya adalah switch case. Jadi percabangan switch case ini adalah untuk mengeksekusi kode sesuai angka menu yang dipilih, supaya lebih rapi untuk banyak cabang kasus. Di mana case 1 di sini adalah pilihan dari tambah data. Case 1 untuk tambah data. Oke, supaya memperjelas saya membuat ini teman-teman. Yang dimana case 1 ini untuk tambah data. Selanjutnya itu di dalam switch case ini ada percabangan lagi, yaitu if else. Yang pertama itu if jumlah data sama dengan tnkb.length. Artinya untuk mengecek apakah array sudah penuh. Selanjutnya system.out.print. Data sudah penuh, tidak bisa menambah data lagi. Jadi teman-teman, case 1 adalah untuk menambah data, dan jika
kita sudah menambahkan data sebanyak 5 kali, maka input program akan menampilkan data sudah penuh, tidak bisa menambah data lagi. Else system.out.print, masukkan tnkb. tnkb jumlah data sama dengan input.nextLine. Jadi else di sini adalah meminta input dari tnkb, di mana input.next.line, dan simpan ke tnkb yaitu jumlah data. Kemudian meminta input nama dan simpan ke nama pemilik jumlah data. Selanjutnya system.out.print, masukkan nama pemilik. Oke, berarti program meminta kita untuk memasukkan nama pemilik, yang dimana di sini nanti ya teman-teman di outputnya. Nama pemilik jumlah data sama dengan input.nextLine. Selanjutnya jumlah data plus atau informant, system.out.print, data berhasil ditambahkan. Berarti jika kita memasukkan tnkb-nya tadi dan memasukkan nama juga, berarti program menampilkan data berhasil ditambahkan. Dan break, berarti untuk case 1 sampai di sini, itu tambah data. Untuk selanjutnya itu case 2. If jumlah data sama dengan 0. Jadi di dalam case 2 ini ada percabangan lagi, yaitu if else. If jika jumlah data sama dengan 0, maka sistem akan print belum ada data untuk diubah. Oke, sampai di sini saja. Break artinya. Berarti jika kita belum menambah data dan kita langsung memilih opsi kedua, yaitu ubah data, maka sistem atau program akan menampilkan belum ada data untuk diubah. Selanjutnya yaitu system.out.print, data yang tersedia. Nah, jika data sudah kita isi dan kita mengecek opsi kedua tadi, yaitu ubah data, maka sistem akan menampilkan data-data yang tersedia, di mana di sini menggunakan perulangan for. Untuk menghitung semua data yang masuk tadi. Di sini dijelaskan bahwa i sama dengan 0, integer i sama dengan 0. I kurang dari jumlah data i plus atau i increment. System.out.print, i ditambah 1 titik, setelah itu ditambah tnkb, ray i ditambah strap atau nama pemilik. Nanti saya akan memperjelasnya di output ya teman-teman. Yang dimana ketika data tersedia, dia akan menampilkan data pertama jika memang datanya cuma 1. Setelah itu dia akan titik dan spasi. Setelah itu menambahkan tnkb dari data yang telah diisi sebelumnya. Setelah itu masih di baris yang sama, dia akan menampilkan strip terus nama pemilik dari data yang telah kita masukkan. Selanjutnya yaitu system.out.print. Pilih nomor data yang ingin diubah. Ini masih dalam case 2 ya teman-teman, yaitu ubah data. Int ubah sama dengan input.nextIn. Ini untuk memperkuat pilih nomor data yang ingin diubah. Input.nextLine untuk menghapus buffer ya teman-teman dari integer. If ubah kurang dari 1 atau ubah lebih dari jumlah data. System.out.print nomor tidak valid. Jika kita menambahkan nomor yang selain 1, 2, 3 sampai 5, menambah nomor selain itu, maka sistem akan menampilkan nomor tidak valid. Else
indeks ubah sama dengan ubah strap 1. Konfirmasi satu baset ke 0 base, kemudian meminta TNKB baru dan nama pemilik baru simpan di indeks yang telah dipilih, teman-teman. Seperti itu. Setelah itu system.out.print TNKB baru titik 2 TNKB indeks sama dengan input.nextLine. Jadi maksudnya adalah jika kita ingin mengubah data, maka dan telah memilih salah satu nomor yang ingin diubah, maka program akan menampilkan TNKB baru dan kita menambahkan TNKB baru. Begitu juga dengan ini, nama pemilik baru. Kita memasukkan nama pemilik baru lagi. Jadi ini TNKB dan nama pemilik ini hampir sama ya, teman-teman. Setelah itu system.out.print data berhasil diubah. Nah, setelah kita enter, maka output atau sistem akan menampilkan data berhasil diubah. Dan selanjutnya break untuk berhenti di case 2, yaitu tadi ubah data. Selanjutnya yaitu case 3, jumlah data sama dengan 0. System.out.print tidak ada data untuk dihapus. Break. Maksudnya adalah di case 3 ini kan tadi pilihan ketiga adalah hapus data. Jika jumlah data sama dengan 0, maksudnya jika tidak ada data yang kita masukkan dan kita memilih input 3 yaitu untuk menghapus data, maka program akan menampilkan tidak ada data untuk dihapuskan. Maka sampai di situ saja break. Selanjutnya system.out.print data yang tersedia, dan jika ada data yang kita masukkan dan kita memilih opsi 3 untuk menghapus data, maka akan menampilkan seperti ini, data yang tersedia ada, yaitu beberapa data yang kita masukkan tadi. Dan for in i sama dengan 0 seperti tadi ya, teman-teman. Ada beberapa data yang kita masukkan. System.out.print i tambah 1 akan menampilkan beberapa data sesuai dengan apa yang kita masukkan. Saya tulis titik dan akan ada juga TNKB, itu termasuk dari data dan juga nama pemilik di baris yang sama juga, teman-teman. Ini adalah untuk menampilkan data yang tersedia. Selanjutnya system.out.print pilihan nomor data yang ingin dihapus. Kita akan disuruh memilih nomor data yang ingin dihapus. Dan pasti kalau kita sudah membuat datanya tadi, misalkan lebih dari 1, 2 atau 3 data, maka sistem menyuruh kita untuk memilih salah satu atau satu data untuk dihapus. Hapus sama dengan input.nextLine. Input.nextLine sama saja seperti yang di atas sebelumnya. If hapus kurang dari 1 atau hapus lebih dari jumlah data. System.out.print nomor tidak valid. Oke, sama saja sebelumnya. Jika kita menambahkan nomor yang tidak sesuai dengan nomor dari data yang tersedia, maka sistem akan menampilkan nomor tidak valid. Else indeks hapus sama dengan hapus min 1. Oke, jika kita memilih nomor 1, maka itu akan dihapus dari data yang tersedia. Bukan hanya nomor 1 saja, teman-teman, karena di sini terdapat for i sama dengan indeks hapus i kurang dari jumlah data strap 1 i increment. Oke, berarti bukan cuma 1 saja, teman-teman, tapi 2, 3, 4, 5 dan selain itu tidak valid nomornya. Nama pemilik kelompok 1 i sama dengan nama pemilik i ditambah 1. Oke, selanjutnya yaitu TNKB jumlah data strap 1 sama dengan 0.
nama pemilik jumlah data minus 1 sama dengan 0. Jumlah data step system.out.print data berhasil dihapus. Ini adalah proses untuk mengosongkan data yang kita pilih untuk dihapus, sehingga jika sudah kita pilih dan enter, maka sistem akan menampilkan data berhasil dihapus. Setelah itu break, menandakan bahwa program percabangan kedua case 2 ini selesai. Selanjutnya case keempat ini adalah tampilan semua data. Ini untuk mempermudah saya teman-teman dan menjelaskannya. Jadi case 4 ini adalah percabangan terakhir teman-teman, yang dimana tampilkan semua data, bukan terakhir ya, ini keempat, yang terakhir nomor 5 ya. If dari di percabangan ada percabangan lagi seperti sebelumnya. If jumlah data sama dengan 0, jika tidak ada data yang kita tambahkan dan kita memilih input untuk pilih semua data, maka system.out.print atau sistem akan menampilkan belum ada data. Seperti itu. Else system.out.print semua data. Jika ada data yang kita masukkan dan kita memilih input 4, yaitu untuk melihat semua data, maka data akan menampilkan beberapa data yang kita masukkan sebelumnya. Seperti sebelumnya sama saja. Akan menampilkan nomor beberapa, TNKB, nama pemiliknya. Oke, seperti itu, sama saja. Setelah itu jika sudah break dan case 4 ini selesai untuk tampilkan semua data. Selanjutnya case 5, yaitu yang terakhir teman-teman, keluar. System.out.print program akan menampilkan selesai, terima kasih. Maka jika kita sudah selesai dalam menggunakan kodenya dan kita memilih opsi 5 untuk input keluar, maka sistem akan menambahkan program selesai, terima kasih. Return yaitu keluar dari mainnya adalah yang di atas tadi, sehingga program berhenti untuk melakukan perulangan true. Berhenti karena metode main selesai. Oke, karena itu adalah peraturan dari perulangan while ya teman-teman, yang dimana akan berhenti ketika kita memilih opsi keluar, dan bisa saja ini juga return. Setelah itu default system.out.print menu tidak valid. Jadi maksudnya adalah blok default mengeksekusi jika menu tidak cocok dengan kasus atau dengan opsi 1, 2, 3, 4, 5 jika kita menampilkan angka selain 1 sampai 5, maka sistem akan menampilkan menu tidak valid dan break, artinya selesai. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan dari kode-codingannya. Kita langsung saja ke outputnya ya teman-teman. Dari case 1 ini, coba case 1 yaitu untuk tambah data. 1 kita pilih, masukkan TNKB seperti yang telah saya buat di sini. Masukkan TNKB, setelah itu nanti masukkan nama pemilik. Jika memang semuanya benar, maka sistem akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Kita coba ya teman-teman. Masukkan TNKB atau plat nomor ya. EB saja. EB 2222 ES, enter. Betul saja, disuruh untuk memasukkan nama pemilik. Namanya Rizky, enter. Oke, data berhasil ditambahkan. Jadi sesuai teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba memilih ubah data, yang dimana terdapat dalam percabangan kedua tadi, yaitu ubah data.
Kita pilih opsi 2, enter. EB, oke. Di sini ditampilkan EB 22ES adalah data pertama yang telah saya buat. Ini menggunakan program atau kode ini ya teman-teman. Ini menampilkan nomornya, menampilkan TNKB, menampilkan nama pemiliknya. Oke, sama teman-teman. Setelah itu pilih nomor data yang ingin diubah. Oke, karena cuma satu di sini berarti saya akan memilih nomor 1. Tapi teman-teman, sebelum itu, jika ubah satu nomor tidak valid, coba kita menampilkan nomor 2 ya teman-teman, yang berarti tidak ada dalam nomor ini. Apakah dia akan menampilkan nomor tidak valid? Coba saja teman-teman. Oke, betul saja seperti yang kita kira bahwa nomor tidak valid. Oke, selanjutnya kita ubah data 2. Kita lanjut mengubahnya ya teman-teman. Pilih nomor yang ingin diubah, nomor 1. TNK baru kita mengubah EB TNK nya aja ya teman-teman. Kita mengubah EB 22 menjadi EB 33. 3333. Enter. Nama pemiliknya tetap sama, Rizky. Oke, kita sudah mengubah dari 22 ke 33 untuk plat nomor atau TNKB-nya tadi. Enter. Data berhasil diubah. Oke, jika kita masih penasaran, coba kita akan melihat semua data. Apakah ini berhasil diubah? Kita pilih opsi 4. Oke, semua data. 1. TNKB EB 33S milik Rizky. Berarti data sudah diubah ya teman-teman, yang dimana sebelumnya adalah 22, kemudian jadi 33. Nah, pemilik Rizky. Oke. Setelah itu, jika kita ingin menghapus data, apakah ini bisa? Nomor 2. Opsi 2 untuk menghapus data ini. Pilih nomor data yang ingin diubah ini masuk dalam case 4 atau 3. Oh, nanti masuk dalam case 3, bersama 3 tadi. Pilih nomor data yang ingin diubah. Oh, diubah ya. Nomor 1 kita ubah ulang aja nih. Kita baru EB. Oke, 1 kita ubah ulang aja teman-teman. ES. Enter. Nama pemilik baru masih Rizky. Enter. Berarti sudah diubah. Coba kita akan menghapus data nomor 3. Ini adalah pilihan dari menu. Kita coba memilih 3 untuk menghapus data ya teman. Pilih nomor data yang ingin dihapus, lalu kita pilih nomor 1 untuk menghapus data yang pertama. Data berhasil dihapus. Oke, untuk membuktikannya apakah datanya sudah dihapus, kita coba lihat semua data lagi ya teman. Nomor 4. Enter. Lihat semua data. Belum ada data. Oke, tepat seperti apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jika tidak ada data, maka sistem akan menampilkan belum ada data. Oke, karena kita sudah menyelesaikan apa yang kita butuhkan dalam sebuah program ini, kita akan memilih input keluar, yang dimana jika kita memilih input keluar, program akan menampilkan program selesai, terima kasih, dan perulangan dan yang ada dalam program selesai. Kita pilih nomor 5 untuk keluar. Nah, betul saja teman-teman bahwa program dinyatakan selesai. Terima kasih. Berarti
semua kodenya berhenti dilaksanakan, programnya berhenti dilaksanakan. Baik, seperti itu saja penyampaian dari saya terkait kode yang telah saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika masih banyak kekurangan saya dalam menyampaikan atau menjelaskan codingannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.